Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam bulan Zulqa'dah, salah satu bulan yang Allah muliakan sebagaimana sudah termaktub di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat yang ke-36. Minha arba'atun hurum. Di dalamnya ada 4 bulan yang Allah muliakan. Dalam sebuah hadis dijelaskan apa 4 bulan itu. Dalam hadis riwayat Bukhari wa Muslim, salasatun mutawaliyatun, yakni Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabun mudharrar ladzi baina Jumadai wa Sya'ban. 4 bulan yang Allah muliakan itu adalah 3 diantaranya itu berkelanjutan, berkesinambungan, yaitu Dzulqa'dah, kemudian lanjut kepada bulan Dzulhijjah, dan kemudian bulan Muharram. Wa Rajab mudhar, dan 1 bulan yang Allah muliakan lagi itu bulan Rajab baina Jumadai wa Sya'ban, yang ada di antara bulan Jumadai dan bulan Sya'ban. Sementara kalau bulan Ramadan itu adalah memiliki kemuliaan tersendiri. Ini menunjukkan bahwa semestinya kita pun menjadikan bulan Zulqa'dah ini yang sekarang kita masuk di dalamnya adalah bulan yang betul-betul suci, betul-betul mulia. Cuma banyak di antara kita yang lalai karena menganggap bahwa yang biasa kita muliakan adalah bulan Ramadan dan bulan Rajab. Padahal Allah jelas-jelas mengatakan salah satu bulan yang Allah muliakan di dalamnya adalah Zulqa'dah. Nah, kenapa Allah muliakan? Ada kekhususan-kekhususan yang kemudian dijelaskan oleh para ulama. Pertama adalah bahwa setiap amal soleh yang kita lakukan, segala bentuk kebaikan yang kita lakukan di bulan Zulqa'dah dan bulan yang lain yang 4 mulia ini, Dzulhijjah, Muharram, juga kemudian Rajab, ini Allah lipat gandakan pahalanya. Ini keutamaan, salah satu keutamaannya seperti apa? Sholat yang kita lakukan, zikir, sedekah, kemudian juga puasa, infak, bantu orang gitu ya, bantu orang yang lagi kesusahan, kemudian baca Quran, berakhlak baik, nggak berbohong tapi justru jujur, kemudian lemah lembut ya, zikir kepada Allah, banyak berdoa dan lain-lain. Pokoknya setiap amal baik itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang imam, yakni Imam Qatadah, mengatakan juga al-amalus shalih a'zamu ajran fi ashhurul hurum. Ini pun merupakan penjelasan dari mayoritas para ulama yang mengatakan, salah satu di antaranya tadi disampaikan oleh Imam Qatadah dan juga Abdullah ibnu Abbas, bahwa amal-amal kebajikan itu lebih besar balasannya atau pahalanya itu dilakukan di bulan fi ashhurul hurum, bulan-bulan yang Allah muliakan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kita di mana kita memasuki bulan Zulqa'dah lantas kita tidak berlomba-lomba untuk melakukan segala bentuk amal soleh. Ingat, ini adalah bulan yang istimewa, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, bulan di mana keutamaannya Allah melipat gandakan setiap bentuk amal soleh atau amal kebajikan. Jangan sampai kita sama sekali tidak bergembira dengan hadirnya bulan Zulqa'dah, karena kegembiraan kita harus kita aplikasikan dalam bentuk amal soleh. Guna apa? Guna mengejar ketinggalan-ketinggalan kita di masa lalu. Karena yakin masa lalu kita juga pasti penuh dengan dosa. Jadi manfaatkanlah momentum yang istimewa ini di mana Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk menikmati limpahan-limpahan pahala di bulan Zulqa'dah. Ulama mengatakan al-muwaffaq man wufiqa li'amali waqtihi. Orang yang mendapatkan taufik dari Allah adalah orang yang beramal tepat pada waktunya. Nah, ini pendapat ulama yang sesungguhnya mengingatkan kepada kita bahwa Zulqa'dah ini adalah masa yang tepat, waktu yang tepat buat kita untuk meningkatkan atau mengejar ketertinggalan amalia-amalia kita sebelumnya dengan menggantinya di bulan Zulhijjah ini, meningkatkan dengan amalia-amalia kebajikan.
Nah, kemudian Imam Ibnu Rajab juga pernah mengatakan, qad kana katsirun min salafiyah sumul ashhuril haram kullaha. Selain amal-amal kebajikan tadi yang sudah saya sebutkan seperti sholat, zikir, puasa sunnah, infak, baca Quran, tapi ada yang ditekankan. Ibadah yang paling ditekankan oleh para ulama seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab, bahwa banyak para ulama dari kalangan klasik salafiyah ini, dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu melakukan puasa di 4 bulan haram. Salah satunya dilakukan oleh putranya dari Sayyidina Umar bin Khattab, yakni Abdullah bin Umar, kemudian oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, Imam Abu Ishaq, dan juga Imam Sufyan As-Tsauri. Bahkan Imam Sufyan As-Tsauri juga menyampaikan, al-ashhurul hurum ahabbu ilayya an aqsuma minha, bahwa 4 bulan yang terdapat kemuliaan di dalamnya adalah waktu yang aku sukai untuk berpuasa. Jadi saudaraku, perbanyaklah melakukan ibadah puasa sunnah di bulan Dzulqa'dah ini, seperti puasa sunnah Senin Kamis, kemudian puasa sunnah Ayyamul Bid pertengahan bulan, atau boleh juga melakukan puasa sunnah Nabi Daud yang sehari puasa sehari tidak, selang-seling gitu. Nah, kemudian saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga satu amalan yang Rasulullah selalu lakukan di bulan Dzulqa'dah. Ini satu amalan yang jarang di antara kita bisa melaksanakannya, yaitu Rasulullah melakukan ibadah umrah. Sepanjang hidupnya dalam riwayat itu dijelaskan bahwa Rasulullah itu 4 kali melakukan ibadah umrah. Nah, ketiga ibadah umrah yang dilakukan sebelumnya ini ada di bulan Dzulqa'dah. Umrah waktu itu Ji'rana itu Rasulullah melakukan pada masa Fathul Makkah. Nah, itu dilakukan pada bulan Dzulqa'dah. Nah, menariknya di bulan haji, umrah yang Rasulullah lakukan itu haji wada, itu ihramnya itu di bulan Dzulqa'dah. Masya Allah. Jadi kalau kita memiliki kesempatan untuk bisa melakukan ibadah umrah di bulan Dzulqa'dah, luar biasa. Rasulullah melakukan ibadah umrah di bulan Dzulqa'dah. Tapi di musim pandemi sekarang ini kita masih ada semacam satu pelarangan sementara karena situasinya masih belum aman untuk kita melakukan ibadah umrah. Mudah-mudahan niatnya sudah nyampe dan mudah-mudahan masa pandemi ini akan segera berakhir dan kita kembali bisa menikmati kehidupan seperti biasanya. Ada kemuliaan lain juga di bulan Dzulqa'dah ini yang mesti kita ketahui. Mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah atau keutamaan seperti yang disampaikan dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilai. Beribadah di waktu lalai seperti berhijrah kepadaku. Masya Allah. Al-ibadah fil haraj, ibadah fil haraj, ibadah di saat lalai. Haraj ini sama dengan ghaflah, artinya lalai. Waktu lalai. Kal hijrah ilai, seperti beribadah, berhijrah kepadaku. Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ini satu kemuliaan, satu keutamaan yang mudah-mudahan kita dapatkan, apalagi di bulan Dzulqa'dah ini, karena Dzulqa'dah ini menurut bahasa artinya duduk santai. Nah, banyak di antara kita yang lalai karena sehabis bulan Syawal, sehabis bulan Ramadan, kemudian masuk bulan Syawal. Bulan Dzulqa'dah ini memang waktu santai. Kenapa dinamakan? Karena qa'adah berasal dari kata Dzulqa'dah, berasal dari qa'adah, artinya duduk, di mana orang-orang Arab itu memang sedang pada duduk di bulan ini, tidak melakukan peperangan. Nah itu, jadi jangan lalai. Kuncinya di Dzulqa'dah ini kita jangan lalai, perbanyak ibadah, perbanyak zikir, perbanyak sholat, perbanyak puasa, perbanyak baca Quran, perbanyak melakukan kebaikan-kebaikan pada intinya. Karena Dzulqa'dah adalah momentum di mana kita akan mendapatkan limpahan pahala yang luar biasa untuk mengejar ketertinggalan kita daripada amalia-amalia kita yang lalai sebelum-sebelumnya. Selain itu,
ulama juga memberikan pandangannya. Dalam bulan Zulqa'dah ini bukan hanya amal kebajikan yang dilipat gandakan, tetapi yang harus diketahui adalah setiap dosa yang dilakukan itu pun, atau setiap perbuatan maksiat yang kita lakukan itu juga dilipat gandakan dosanya. Maka dalam Al-Quran kan disebutkan, fala tazlimu, janganlah engkau berbuat zalim, ya kan? Fala tazlimu, jangan engkau berbuat zalim. Tazlimu fihinna anfusakum au qatilu. Jadi jangan kalian berbuat zolim, maka hindarilah perbuatan-perbuatan yang menganiaya, yang sifatnya zolim, yang sifatnya maksiat di bulan Zulqa'dah. Penjelasan daripada Imam Ibnu Qatadah tentang kezaliman ini adalah dalam bulan Zulqa'dah, wazulmu fihinna a'zamu minaz zulmi fima siwahunna. Setiap kezaliman yang ada di dalam bulan Zulqa'dah, a'zamu minaz zulmi, lebih besar dosanya, lebih parah, lebih fatal dosanya. Jadi ini adalah waktu yang sangat tidak tepat atau waktu yang salah ketika kita melakukan perbuatan maksiat di bulan yang Allah muliakan, termasuk di dalamnya bulan Zulqa'dah. Sekalipun di bulan-bulan lain tetap kita memang diperintahkan oleh Allah untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Nah, khusus di bulan yang Allah muliakan, maka perbuatan maksiat jika dilakukan akan dilipat gandakan dosa-dosanya. Na'udzubillah. Maksiatnya dalam bentuk apa? Banyak. Pokoknya segala bentuk perbuatan maksiat, seperti perbuatan maksiat dalam bentuk syirik, menyekutukan Allah, kufur, meninggalkan sholat, tuh. Kemudian juga riya, kepingin perbuatan baiknya itu dipuji oleh orang lain atau mendapatkan penghargaan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu riya. Kemudian ngomongin orang, ghibah, jahat sama orang lain, egois, pelit, kikir, nggak mau bantu orang padahal punya kemampuan untuk membantu. Kemudian juga ribut, berantem sama tetangga atau sama siapapun, sama pasangan, dan bahkan juga ngeyel, atau kalau ngeyel itu apa bahasanya, ngelawan lah sama suami dan lain sebagainya. Itu juga salah satu atau bagian daripada perbuatan maksiat yang dosa-dosanya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut para ulama. Nah, ada keistimewaan lain di bulan Zulqa'dah ini, di mana Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya menyebutkan Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan ada amalan-amalan utama atau amalan-amalan prioritas yang mayoritas amalan ini dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, ya. Dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Amalan apa itu? Yaitu amalan zikir hati. Kan ada amal zohir, ada amal hati atau amal batin. Jadi amalan-amalan hati. Bagaimana? Ciptakan hati yang baik, hati yang bersih, hati yang jauh daripada kesyirikan, hati yang jauh daripada sifat-sifat kufur, hati yang terjaga kebersihannya, jadi tidak ada di dalamnya penyakit-penyakit hati. Nah, kemudian maksimalkan atau kuatkanlah ketergantungan kita hanya kepada Allah, dan ini dilakukan oleh para sahabat dan juga Rasulullah SAW. Cinta yang sangat kepada Allah kita hadirkan dengan cara memuliakan Allah, meninggikan, mengagungkan kebesaran Allah, ya. Zuhud terhadap hal-hal yang tidak karena Allah. Kemudian rasa takut kepada Allah itu juga harus kita tingkatkan. Demikian saudaraku, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.